Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Untuk hari ini kita melanjutkan review lanjutan dari HTML CSS. Oke, yang kemarin mungkin untuk tugas-tugasnya jangan lupa ya mulai dikerjakan. Nanti kalau nggak dikerjakan akan numpuk di belakang dan nanti akan membebani kalian sendiri ya. Jadi mulai di WP yang belum mengerjakan atau mungkin yang masih ketinggalan jauh ya. Jika ada pertanyaan atau mungkin yang belum paham ya silakan bisa ditanyakan ya. Saya bisa menjawab ya, membantu semaksimal mungkin. Oke, untuk hari ini ya kita melanjutkan review dari project yang kemarin. Oke, di sini langsung saja saya membuka projectnya, saya login dengan menggunakan akun yang belajar.id. Oke, nah resam. Oke, saya close dulu. Nah, ketika mungkin kalian mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas dari yang saya tugaskan itu untuk screenshotnya silakan posisinya itu seperti ini ya. Jadi ketika kalian sudah diresam kemudian di close saja. Nah kemudian di sini diklik ya, basic layout dan lain sebagainya ya. Nanti akan muncul angka 1 sampai dengan 23 gitu ya. Jadi screenshot sesuai dengan yang sudah dicentang seperti ini. Jadi bukan screenshot dari level kalian ya. Saya tidak tahu ya kalian sudah mengerjakan sampai mana gitu ya. Jadi mungkin yang masih salah dan lain sebagainya silahkan bisa diperbaiki dulu ya, dihapus atau dikirim ulang untuk tugas-tugas yang kemarin ya. Nah di sini ya kemarin sudah dibahas sampai dengan 12 ya sebenarnya, cuma kemarin kita menggunakan akun yang satunya lagi ya, yang asli punya saya gitu ya. Nah ini saya coba selesaikan dulu ya dari yang 10 kemarin ya, kemudian lanjut ke 11-nya. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, layout, header, main, footer ya. Kemarin ini sudah dibahas juga. Ya. Oke, saya nyoba yang satunya saja ya, menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin lebih enak dipahami. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Ya, ini saya close dulu. Nah, sudah mengerjakan 10, 11, 12, kita lanjut ke yang 13-nya. Nah, saya klik di sinilah dasarnya dulu. Kemudian saya klik yang nomor 13. Ya, nah untuk hari ini ya kita review yang 13, 14, ya 15 gitu ya, yang selanjutnya itu ya. Nah, setelah tata letak dasar kemarin yang sudah dipelajari itu ya, ada header, kemudian main sama footer ya. Kita akan membuat sebuah header ya seperti gambar di bawah ya. Ada logo, ada list ya. Nah, ini nanti sebagai menu ya, menu di bagian atas website kalian ya. Nah, ini pembuatannya seperti ini. Nanti akan tampil tampil seperti ini. Oke, saya next. Nah, ini. Oke, saya next. Nah, struktur headernya itu nanti seperti ini ya. Nah, ada logo project dan daftar. Mari kita lakukan kedua bagian ini menggunakan elemen div gitu ya. Div class header logo. Nah, elemen div untuk logo. Di sini ada tulisan header logo. Kemudian elemen div untuk daftar. Itu pakainya list gitu ya. Nah, kemarin kan ada li list index, kemudian ul unordered list gitu ya. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas ya. Kelas header logo dan kelas header list ya. Di sini pakai tanda strip ya untuk
untuk tanda bacanya ya, jadi nggak ada spasi gitu ya, pakainya tanda strip. Nah, ketika dijalankan itu akan seperti ini ya, Proget kemudian tentang pelajaran hubungi kami. Nah, di sini kan belum menggunakan CSS ya, jadi masih HTML. Nanti seperti ini ya untuk tulisannya ya. Kemudian nanti di dalam CSS-nya ya, ini menghapus bullet dari daftar item ya. Ini menggunakan UL dengan bullet, ini tanpa bullet. Nah, ini tanpa CSS ya. Nah, ini dengan CSS. Jadi untuk menghapus ini bullet and numbering-nya, nah ini ada tambahan list style none ya, tidak ada ya, menghapus bullet dari LI ya. Jadi menghapusnya itu bukan di dalam HTML-nya, tetapi kita menambahkan ke dalam CSS-nya. Di sini untuk sintaknya itu list strip style itu none ya, atau tidak ada itu ya. Oke, kita coba langsung mulai mempraktekannya. Oke, nah instruksinya dengan belajar ini yang membuat struktur logo daftar header, bla 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 gitu ya. Hapus bulat dari semua elemen i dengan menetapkan list style none. Gitu ya. Nah ini tinggal di copy saja. Nah gunakan prop untuk menghilangkan bulat. Berarti kita cek di, nah ini struktur dari yang kemarin ya. Jadi kita melanjutkan dari apa yang kita kerjakan kemarin gitu ya. Jadi mungkin bingung ini header dari mana, main dari mana, footer dari mana. Kalau mungkin baru buka lagi ya silakan mencoba membuka yang kemarin yang nomor 12 gitu ya. Atau mungkin masih nggak nyambung, buka lagi yang nomor 11 ya. Masih nggak nyambung 10 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semuanya itu berkesinambungan ya, nyambung ya. Jadi ketika mungkin kalian mengerjakannya agak lama, berapa hari baru melanjutkan, nah mungkin belum dong ya, dibuka lagi catatannya atau mungkin halaman sebelumnya gitu ya. Oke, tambahkan div dengan kelas header logo ya. Nah di sini kita tambahkan di dalam kelas header ya, ada div oke, seperti ini ya, satu paket kelas header. Nah ini jangan lupa untuk kecil semua gitu ya, jadi jangan sampai ada yang gede gitu ya. Div oke, di sini saya belum nyoba sama sekali ya, jadi intinya di sini langsung saya praktekkan dan belajar ya. Jadi kadang kan ada beberapa yang mungkin saya sudah nyoba dulu, jadi kesalahan mungkin paham di mana. Nah di sini saya mencoba itu langsung ya, tanpa ibaratnya saya belum pernah mencoba sama sekali gitu ya. Nah jadi nanti ibaratnya saya sama seperti kalian ya, baru nyoba langsung dengan mempelajari materi yang di depan, saya nyoba langsung di belakang ya. Jadi untuk penulisan dan lain sebagainya dipahami dulu ya. Jadi jangan dihafalkan ya ketika mungkin penulisan, atau mungkin kalian hanya kopas nyontek gitu ya. Sebisa mungkin kalian menulis ulang agar kalian nanti sudah terbiasa ya proses penulisannya itu seperti apa. Nah, kalau mungkin yang di bagian atas masih bingung, lupa ya, coba dituliskan lagi, mencoba lagi ya. Jadi kalian nanti bisa ya, itu karena terbiasa menuliskan, sudah biasa nulis atau mungkin sudah hafal gitu ya. Sudah hafal tanpa harus dihafal loh. Jadi sering mengerjakan itu nanti otomatis kalian hafal sendiri. Ya, tambahkan tag div dengan kelas header logo sudah di sini ya. Kemudian yang di bawahnya yang header list ya. Tadi saya buat di sini ya, karena untuk ini lebih enaknya jadi di bawah perintah ya, saya pindahkan saja ya di paste. Kemudian di CSS-nya ya. CSS-nya di sini ada perintah untuk menghilangkan bullet dari LI ya. Dengan listnya itu none. Oke. Nah, ini untuk LI ya, untuk LI di sini pakai titik apa enggak gitu ya. Nah, kalau mungkin bingung dan sebagainya boleh diklik lagi gitu ya. Klik lagi. Nah, di sini nah, LI itu tanpa titik gitu ya. Jadi nanti ketika mungkin lupa, aduh ada titiknya enggak sih dan lain sebagainya. Monggo silakan kalau di sini penggunaan bukan kelas ya, jadi tag HTML itu tidak menggunakan titik. Tapi kalau mungkin kelasnya kita buat sendiri itu ada tambahan
titiknya. Oke, contohnya yang ini ya tadi ya. Ini kan kelas gitu ya. Nah, ini nanti berarti pas pembuatan di CSS-nya itu depannya ada tulisannya titik header gitu ya. Oke. LI LI tanpa titik. Nah, saya juga malah jadi lupa untuk penulisan dari ininya ya. CSS-nya itu seperti apa. Sorry, ini di copy-nya yang ini. Ini saya tulis saja. List style D2 nah. Oke, seperti ini ya. Nah, kok kenapa ini nggak dipetik ya? Karena ini tidak ada spasinya atau mungkin tidak ada 2 kata, 3 kata ya. Ini cuma 1 kata, jadi pakainya seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian sekarang mari kita buat struktur ya. Di dalam header tambahkan tag 2 div gitu ya. Di dalam header ya. Ini tadi sudah. Nah, ini sebenarnya ada perintah di sini ya, tetapi saya juga ada baca perintah di sini langsung saya kerjakan ya. Sebenarnya sama saja, ini tambahkan header logo, header list ya, kemudian sisipkan tag di bawah ini ke dalam header logo tuh ya. Nah, cara nyisipkannya di mana Pak? Tinggal di copy ya gitu ya. Nah, mungkin ketika bingung ini taruhnya di mana ya, boleh di sini ada klik lihat list, lihat slide ya seperti ini. Jadi penulisannya itu seperti apa ya. Jadi ditulis di antara setelah kurung siku tutup ya, atau mungkin di dalamnya ya, di dalam dari ini kan sudah di siku tutup ya, berarti nanti di sini project gitu ya, header logo. Kemudian tambahkan UL ke dalam header list ya, di dalam sini ya, UL dan LI ya. UL itu untuk badannya ya, atau unordered listnya ya, seperti ini. Baru nanti di dalamnya ditambahkan LI. Nah, seperti ini. Tentang. Oke, enter. LI pelajaran. Nah, pelajaran. Kemudian satu lagi, hubungi kami. Nah, oke ya, seperti ini. Saya ini nggak bisa disimpan ya, nggak disimpan itu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ketika kalian lihat ya, jawaban yang benar itu seperti ini ya. Jadi agak sedikit kecil, nggak kelihatan ya. Nah, sama, sudah sama, kira-kira sudah sama gitu ya. Kita coba, tinggal diklik kirim. Ketika sudah dikerjakan semua, perintahnya sampai dengan bawah, klik kirim. Oke ya, ternyata benar ya. Nah, terus kemudian klik berikutnya. Lanjut ke 14. Oke. Menyejajarkan header secara horizontal. Nah, di sini kan tulisannya tadi ke bawah ya, progress tentang pelajaran hubungi kami gitu ya. Umumnya elemen ditulis ya tambah sejajar secara vertikal. Untuk menyejajarkan vertikal kita membutuhkan CSS. Di lanjut kita akan pelajari cara membuat tata letak horizontal seperti yang ditampilkan ya. Jadi, nah untuk tampilan ya, untuk tampilan biar rapi dan lain sebagainya itu rata-rata menggunakan CSS, dikasih warna dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini tambahan ada float left gitu ya. Berarti nanti di dalam LI yang tadi untuk yang list stylenya itu non, kemudian di bawahnya itu ditambahkan float left gitu ya. Jadi ke samping gitu ya. Ada tambahan ke kiri, gitu ya. Float left. Oke. Oke, kemudian nah ini ya, seperti ini ya. Tetapkan float left ke elemen LI. Nah, elemen LI disediakan secara horizontal. Ini sesudah ditambahkan ya di LI-nya untuk CSS yang float left-nya. Nah, nanti dia akan tampilnya ke samping. Oke. Menyejajarkan logo. Nah, ini berarti dengan melakukan float left ke header logo. Nah, seperti ini. Jadi di header logonya nanti ditambahkan float left ya, seperti ini. Oke, kita coba. Nah,
Sudah ya. Tetapkan properti float ke dalam elemen LI. Oke ya. Nah, ini kan untuk yang CSS-nya itu kita spesifik ke LI-nya ya. Jadi bukan ke header list-nya ya. Jadi ini lebih ke spesifik ke LI-nya, makanya di CSS-nya dia langsung bisa di ini ya, di LI-nya, bukan buat di header list-nya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam LI-nya. Oke. Float left. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah langsung terlihat ya, seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal prograde-nya. Prograde-nya biar nanti ke samping juga. Berarti ini header list ya. Sejajarkan header list dan header logo dan header list secara horizontal. Tambahkan, terapkan sel ke header logo. Nah, ini kan belum ada ya yang header logo ya. Nah, ini kita tambahkan ya. Titik header logo kurung kurawal. Nah, ada yang pertama font size ya, font size-nya minta diganti jadi 36 pixel. Nah, kemudian untuk posisinya float left. Oke, seperti ini. Nah, setelah kalian menulis di sini langsung otomatis jalan ya sesuai yang kalian tulis ya. Nah, kira-kira jawabannya sama apa enggak? Oh, ini kayaknya sama gitu ya. Kita cek ke bawahnya. Oh, selamat ya, ini sudah selesai berarti ya, perintahnya hanya 2, tinggal klik kirim. Oke, berikutnya nah ini jadi sudah kita ada tambahan lagi yang float left ya. Jadi untuk atribut-atribut yang ada di CSS ya sebenarnya banyak banget gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa menghafal ya. Jadi kita dibiasakan mencoba membuat kiranya yang sering dipakai. Nah, itu silakan dipakai, kemudian sama kalian itu dicatat. Float left, fungsinya untuk bla 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 dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika sudah dicatat, kalian coba sering latihan. Ya, latihan cara membuat dan lain sebagainya ya. Sehari ya latihan sekali saja cukup lah, atau mungkin dua kali ya. Jadi tidak harus belajar 2 jam 3 jam, tetapi belajar cukup 15 menit ya, setengah jam sudah. Nanti siang boleh lagi setengah jam lagi atau 10 menit selesai gitu ya. Jadi sedikit tetapi konsisten daripada kalian banyak tapi cuma sekali saja ya. Itu lebih lebih efektif yang sedikit tetapi konsisten gitu. Oke ya, menyesuaikan ruang. Di sini Elementor header sehingga logo dan daftar diri ditambahkan di posisi sesuai dengan ditampilkan ya. Contohnya di sini ya, ada antara ya, antara untuk tulisan 40 pixel, bawahnya 20 pixel ya. Ini antar tulisannya ada 20 pixel ya, ke bawahnya ada 33 pixel. Nah, di sini ada tambahan yang namanya padding ya, padding 20 pixel. Berarti nanti jarak antara atas, tengah, bawah ya, kanan kiri itu 20 pixel. Kalau di Word berarti kalian menggunakan margin gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan padding. Tuh. Nah, di sini langsung spesifik ke dalam itemnya ya. Di sini kita membuat sebuah logo 1 ya. Nah, di sini titik logo 1 padding 20 pixel. Oke. Nah, ini untuk pembuatan secara spesifik top, bottom, left sama right itu penggunaannya seperti ini. Padding top berarti akan menyeting jarak ya tulisan dengan yang bagian atas. Nah, bagian atas tulisan ya, hanya atasnya saja, bawah dan samping itu enggak. Tapi ketika untuk menyeting keseluruhan pakainya ya cuma padding saja. Oke, nah seperti ini. Penetapan padding secara individu. Nah, contohnya ini ya. Ada tiga penulisan ya. Dituliskan ya tadi ya, top, right, bottom, left. Sendiri-sendiri 20, 10, 20, 10 gitu ya. Nah, ini kalau penulisan ke samping gitu ya. Jadi
tanpa menuliskan lagi ya, padding 20 10 20 10 itu pembacanya itu ini atas kanan atas kanan bawah kiri itu ya, jadi searah dengan jarum jam untuk penyesuaiannya ya. Kalau penulisannya seperti ini berarti dia atas bawah kanan kiri ya, atas terus lawannya dulu bawah, kemudian searah jarum jam kanan dan kiri. Oke, diterapkan searah jarum jam dari atas ya, diterapkan secara vertikal dan horizontal ya, seperti ini ya. Oke, kita coba untuk latihannya. Mari tambahkan padding ya jika kita ingin melakukan ruang seperti jawaban benar ya. Nah, jadinya seperti ini. Roget, nah ada spasi antar kanan kirinya ya. Tambahkan padding ke header logo, padding atas bawah, kemudian kiri kanan ya. Jadi walaupun ini dibalik ya, atas bawah atau bawah atas ya sama aja ya. Jadi yang penting intinya di sini enggak atas kanan gitu ya. Atas kanan 20 berarti nanti otomatis kalian kalau enggak cocok yang sama gitu ya, berarti harus manual satu-satu. Kemungkinan untuk atas tengah, atas kanan kiri enggak sama, berarti kalian harus membuat paddingnya satu-satu. Tetapi kalau ada yang sama ya, atas sama bawah itu pasangannya itu sama, berarti kalian bisa menuliskan satu saja. Oke, tambahkan padding ke header logo. Nah, berarti di sini kita ubahlah padding atas bawah ke sebentar. Oh, ini untuk yang LI-nya ya. Berarti kita yang ke header logonya dulu. Nah, di sini berarti padding tulisannya double D, padding. Nah, atas bawah boleh pakai 20 px, kemudian ini pakai 40 px. Seperti ini. Nah, tampilannya sudah kelihatan itu ya. Nah, jadi tanpa spasi, tanpa koma gitu ya. Kalau mungkin tadi nggak yakin boleh lihat slide lagi. Tuh, kemudian yang ini padding atas bawah kiri kanan 20 ya. Untuk yang LI ya, berarti di bagian LI-nya di sini. Padding atas bawah 33 pixel, kanan 20 pixel. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini sudah agak sedikit kompleks ya. Nah, di sini ada yang pertama body ya, font family Avenir Next. Jadi nanti ketulisan di dalam bodinya akan menggunakan font Avenir Next. Kemudian LI, ketika kita membuat sebuah LI di dalam HTML-nya, semua LI akan tersesuaikan dengan ini ya. Dia tidak ada list stylenya non, kemudian dia akan float left ya, kemudian dia jaraknya akan sekian. Tuh, headernya juga sama, header nanti kita sudah nyeting backgroundnya, warnanya ya background color ya, kemudian color height dan lain sebagainya kita sudah setting. Oke, ini sudah ya, jadi sudah banyak sekali yang kita setting ya. Pelan-pelan saja. Dalam artian ketika mungkin kalian sudah mood-moodan gitu ya, pusing, puyeng ya, ya coba berhenti dulu ya, main game dulu dan lain sebagainya ya. Tapi jangan sampai keterusan main gamenya gitu ya. Dalam artian itu hanya selingan biar ini istirahat dulu, merem dan lain sebagainya. Meremnya 5 jam gitu ya, belajarnya 15 menit gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Yang penting konsisten. Itu aja. Kita kirim. Oke, ternyata benar ya seperti itu. Oke. Nah, ini sampai berapa ya berarti ya? Nah, ini sudah ya struktur header itu pembuatannya seperti apa, dari strukturnya, kemudian layoutnya, layout untuk tampilan headernya, paddingnya ya. Jadi ini mengajarkan kalian tuh step by step yaitu seperti apa. Tampilan webnya ketika kalian melihat web itu ada menu, kemudian di bagian atasnya ya. Nah, itu sebenarnya HTML sederhananya seperti yang sudah kalian pelajari ini. Loh, Pak, berarti itu tampilannya banyak ketika kalian melihat sebuah web gitu ya. Contohnya ini ya. Nah, ini kan header ya, ini header seperti ini.
Kemudian ini untuk LI-nya ya, di sini ada contohnya ya. Seperti ini. Duh, banyak banget ya. Nah, untuk melihatnya mungkin kira-kira ini apa? Sintaknya seperti apa ya, atau mungkin bentuk HTML-nya seperti apa, boleh diklik kanan. Semua web itu bisa gitu ya. Kemudian view page source atau Ctrl U. Nah, jadi seperti ini ya. Pastinya kalian akan melihat ya HTML ID, head ya, kemudian meta, title. Title ini nanti akan muncul di atas. IAIN Purwokerto bla 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 ya. Nah, seperti ini. Kemudian rel, nah CSS dan lain sebagainya ya. Ini ada rel profil ya dan lain sebagainya ya. Style text CSS bla 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 ya, banyak sekali. Nah, color, nah seperti ini. Nah, wah, banyak banget Pak, harus nggak mudeng dan lain sebagainya. Nah, ini minimal kalian paham dulu untuk susunan HTML itu seperti apa, penggunaan CSS seperti apa. Untuk kedepannya ya, sebenarnya untuk pembuatan website dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah dimudahkan sekali gitu ya. Jadi sebenarnya semua penggunanya itu lebih mudah, tetapi ya itu ketika dipermudah berarti kalian semakin dibodohi oleh sistem. Dalam artian kalian nggak tahu jadinya apa contohnya pembuatan headernya, tinggal sekali klik, tinggal ditulisi isinya apa saja, oh langsung jadi. Tetapi kan kalian tidak bisa atau mungkin tidak tahu proses pembuatannya itu seperti apa gitu ya. Jadi semakin dipermudah, semakin ke sini sebenarnya kalian semakin dibodohi ya. Untuk bahasa pemrograman pun semakin ke sini semakin dipermudah. Ketika membuat ini langsung jadi. Seperti yang kemarin kalian membuat sebuah APK. Itu kan kalian bisa membuat dari PowerPoint kemudian di convert jadi APK ya, bisa dimasukkan ke HP. Nah, proses dari itunya kan sebenarnya ada ya, tetapi kalian dipermudah. Dipermudah aja masih kesulitan, apalagi kalau dipersulit gitu ya. Nah, jadi ini tergantung sama kemauan kalian belajar kalian gitu ya. Ketika kalian sudah pernah belajar yang sulit-sulit, yang susah-susah, ketika kalian mengerjakan yang mudah itu gampang gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kalian untuk mikir yang apa ya, mikir yang agak lebih susah gitu ya, karena nggak terbiasa, akhirnya kalian akan pusing, bingung, frustasi dan lain sebagainya ya. Jadi diusahakan ketika kalian belajar silakan semaksimal mungkin ya, tugas banyak, jangan mengeluh tapi dikerjakan gitu ya. Dikerjakan pastinya habis ya. Jadi aduh tugasnya banyak, numpuk dan lain sebagainya, ini itu ini, nah itu nanti akan malah membebani pikiran kalian, semakin apa, pikiran kalian hanya mikir aduh banyak tugas, aduh 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 aduh, akhirnya malah kalian udahlah tinggal aja tidur dan lain sebagainya dan tidak mengerjakan sama sekali ya. Jadi itu saja ya untuk pembahasan hari ini ya. Untuk besok kita akan lanjut ke footer ya. Jadi untuk hari Jumat ya, yang lainnya yang belum ya silakan mulai proses dikerjakan ya. Jadi mengikuti ya, kemarin dari hari apa ya sampai dengan hari Kamis kan jedanya banyak ya. Saya harapkan itu sudah mengerjakan headernya. Untuk yang besok berarti footer ya, footer 2. Wis, itu kayaknya nggak sampai 10 menit sudah selesai. Itu ya, sudah selesai di bagian 2 ini. Itu ya. Jadi eh, saya sama kalian pun sebenarnya sama. Ya, proses belajarnya, otaknya pun sama. Yang membedakan cuma kemauan untuk belajarnya saja. Seperti itu. Kalian lebih pinter, ya ada. Pastinya ada beberapa yang mungkin lebih tahu dan lain sebagainya masalah teknologi ya. Karena posisinya mereka itu giat mencari informasi ya, semakin banyak belajar. Mungkin saya nggak belajar atau mungkin saya ketinggalan informasi, itu pastinya bisa ya. Jadi lah apa kok jangan udah biasa ngajar dan lain sebagainya, nantinya kan beda. Nah, itu nanti semuanya sama ya. Jadi untuk besok ya silakan nanti dilanjutkan untuk yang 16-17-nya itu ya. Jadi dua ini saya harapkan besok sudah. Jadi nanti kita review sudah dikerjakan oleh kalian. Mungkin yang belum sampai situ ya silakan mulai dipipil. Tugas-tugasnya juga mulai dikirim ya. Jadi nanti nggak numpuk, nanti malah bingung sendiri ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini ya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan besok ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.